Hey yo, what's up yo? Oh. Oke cuy, jadi terima kasih buat kalian yang sudah mengeklik video ini atau tidak sengaja ataupun disengaja ya. Aku tidak keurus ya guys ya. Jadi gak nyangka video pertama di channel Detektif Keju ini sudah mencapai 300.000 views aja gitu loh. Pokoknya terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah support cuy. Dan terima kasih buat kalian yang sudah komentar buat video lagi dong. Parah men, itu jadi semangat gitu loh ya kan. Oke, intinya selamat datang pokoknya buat kalian yang mampir ke video ini, dimana di video kali ini gue bakalan coba ngebawain cerita atau alur cerita tentang vampir-vampir cantik lagi bos ya kan. Kemarin udah vampir cantik, sekarang vampir cantik lagi bos ya. Nama judul filmnya adalah Vampir Clean Up Department cuy. Nah pokoknya kalian harus wajib mengikuti cerita ini karena menurut gua cerita dari film ini sangatlah bagus banget dari segi ceritanya, dari segi komedinya juga dapet banget, dan unsur romansnya itu juga ada gitu cuy. Sampai bisa guys, di endingnya tuh bisa membuat air mata gua tuh turun gitu loh ya kan. Gimana asli guys, keren guys, parah bos. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya guys ya. Oke, jadi film ini bercerita tentang seorang remaja yang kita panggil Mas Pras yang memiliki kemampuan unik di mana dia itu anti dari gigitan vampir, atau bisa dibilang kebal terhadap penularan vampir ya guys ya. Semuanya itu dapat diketahui saat setelah dia gagal untuk menyelamatkan kakek tua dari serangan vampir, dan apesnya malah pantat dari Mas Pras kena sepong sama om vampir itu guys ya. Asepong. Tidak lama setelah itu datanglah dua orang petugas pembasmi vampir yang menolongnya, dan tiba-tiba aja Mas Pras udah berada di rumah neneknya bersama dua orang penyelamat yang bernama Mbah Sosro dan Pak Budi. Kedua orang penolong itu masih heran dan bertanya-tanya kok bisa orang yang sudah kena gigitan vampir itu tidak terinfeksi. Karena biasanya siapapun orangnya, jika terkena gigitan vampir dia otomatis akan ikut menjadi vampir juga layaknya gigitan seekor zombie. Seekor atau seorang ya, bodoh lah. Awalnya Pak Budi masih tidak percaya, tapi setelah diperiksa kembali ternyata memang benar. Mas Pras ini adalah orang pertama yang anti terhadap gigitan vampir. Karena alasan itulah Mbah Sosro ingin mengajak Mas Pras ikut dalam suatu departemen miliknya yang bernama Vampir Clean Up Department atau bisa disingkat VCD. Ini度呢就係我哋嘅總部 Vampire Clean Up Department。你話唔識講英文嘅？少少啦。 Tapi ternyata anggota lain dari departemen itu saling tidak setuju dengan perekrutan anggota baru. 係唔得，萬一佢有事啊，你個心安樂咩？你 check 過佢個囉柚啦，俾僵屍咬過都冇事。 Karena acak kicik amburadul semuanya, kemudian Mas Pras pun menolak ajakan untuk bergabung ke dalam departemen tersebut. 各位大人，多謝大家咁關心我，我好感動啊！嗰啲 VCD 啊、DVD 啊、Blu-ray 嗰啲我唔理啦，好冇？ Dia bergegas pergi dari tempat itu, tapi malah kejadian tak terduga datang lagi bos. Kemudian Mbah Sosro pun menenangkan suasana dengan mengajak dia pergi ke suatu tempat yang ternyata tempat itu adalah rumah milik ayah dan ibunya yang sudah meninggal. Disinilah Mbah Sosro menceritakan siapa sebenarnya ayah dan ibunya dan apa kaitannya dengan Vampir Clean Up Department. Ternyata orang tua dari Mas Pras itu adalah dulunya anggota dari departemen itu juga yang tewas karena kalah dalam pertempuran. Mereka terkena gigitan vampir, tapi untungnya Mas Pras masih bisa lahir dengan selamat walaupun sudah setengah terinfeksi vampir. Mungkin karena alasan itulah Mas Pras mempunyai kekebalan tubuh terhadap gigitan vampir, atau bisa dibilang Mas Pras itu adalah manusia setengah vampir. Setelah menceritakan semuanya, Mbah Sosro memberikan teh spesial yang bisa menghapus ingatan Mas Pras tentang departemen pembasmi vampir itu demi menjaga rahasia keberadaan kelompok tersebut. Saat melihat kecangkir berisi teh itu, akhirnya Mas Pras memiliki keinginan untuk meneruskan perjuangan orang tuanya dalam menjalankan tugas sebagai penyelamat manusia. 大家好，我係張新天，今日第一日嚟報道。哇！咩事？ Kalungnya gede banget asli. Di latihan pertamanya menjadi pembasmi vampir, Mas Pras pun disuruh untuk
nyapu alias bersih-bersih ya guys ya. Habis nyapu disuruh lihat jimat dan mempelajari jenis-jenis vampir. Habis itu Mas Pras pun merasa bosan dengan kegiatan pertamanya itu. Ya iyalah, disuruh nyapu, disuruh gituan, kan siapa yang nggak bosan gitu Mas. Tiba-tiba sinyal kemunculan vampir terbunyi dan akhirnya dia mendapatkan tugas pertamanya dalam melakukan penyelidikan. Sesampainya di TKP, terlihat kemungkinan sinyal vampir itu berasal dari peti mati yang ada di dasar air. Mbah Sosro bilang bahwa vampir yang bisa bertahan di air dalam waktu yang lama adalah vampir yang sangat kuat. Kemudian Mbah Sosro dan Pak Budi melanjutkan perburuan vampir. Namun mereka menyuruh Mas Pras agar tetap berjaga di pinggir danau biar aman. Karena Mas Pras itu adalah orang yang berkarakter ceroboh, dia menjatuhkan walkie-talkie-nya ke dalam danau. Nah, jika kalian perhatikan, tangan itu mengambilkan walkie-talkie-nya kepada Mas Pras. Lagi-lagi, kena apes, Mas Pras dikejutkan dengan munculnya sosok mengerikan yang memakan handphonenya. Karena ranting yang dipegangnya patah, Mas Pras pun terjatuh ke dalam air. Mohon maaf, di bagian ini agak jijik saya juga ya. Dicium vampir, bayangkan, wastaga. Tapi ya kita lihat bareng-bareng apa yang akan terjadi setelah itu ya guys ya. Di sisi lain, Mbah Sosro dan Pak Budi menemukan vampir lain dan bertarung. Tapi saat mereka melakukan kejar-kejaran, Mas Pras teriak-teriak meminta bantuan sampai pada akhirnya mereka berdua meninggalkan vampir itu lolos dan menolong Mas Pras. Dan pada akhirnya vampir cantik itu pun berhasil tertangkap. Tidak lama setelah itu datanglah petugas resmi masyarakat yang juga memeriksa TKP. Mereka berniat meneliti sampel dari vampir dan membuat vaksin karena menurut mereka, vampir itu adalah mayat hidup yang terkena infeksi saja. Akan tetapi cara mengatasi vampirnya itu sangat bertentangan dengan kelompok vampir clean up departemen. Hal itu karena dianggap tidak berperi kemanusiaan dan peri kevampiran. 就是揾多啲嘢。 Sesampainya di markas, mereka pun meneliti asal-usul dari vampir tersebut. Ternyata vampir yang berhasil meloloskan diri itu adalah tuan rumah dari desa ekor sapi yang sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Vampir cantik itu diyakini memiliki ikatan dengan tuan rumah karena dia dikubur hidup-hidup di dalam peti mati. Sungguh sangat malang sekali nasib mbaknya ya. 종叔佢喊喎， 咩啊？佢喊啊，有眼淚啊！ 喊？ 啊！ 唉，冷氣機呢度汗水啊！ Tiba-tiba sinyal baru datang dan itu adalah merupakan pertanda bahwa ada kemunculan vampir lagi di suatu tempat. Tapi di sini Mas Pras disuruh untuk tetap di base dan melakukan tugas mengkremasi vampir cantik tersebut sendirian. Dering handphone berbunyi dari perut vampir cantik. Kemudian Mas Pras pengen mengambil handphone tersebut dengan mencari sesuatu seperti pisau, tapi jimatnya terlepas. Oh my god, apa yang akan terjadi? Aku juga tidak tahu.
好似我想攞翻電話。喂，佢唔關我事，唔好啊！Karena merasa aman, kemudian Mas Pras menyuruh vampir cantik itu masuk ke dalam api. Tega banget ya, astaga. Kan udah jelas-jelas gitu loh, jinak. Masih mau dikremasi Mas Pras ini yang memang bener-bener. Tapi ya untungnya vampir itu menolaknya, guys. Karena demi lama semakin lama, Mas Pras pun merasa tidak aman. Dia lari ketakutan kalau terjadi sesuatu terhadap dirinya. Mereka kejar-kejaran sampai vampir cantik itu naik mobil. Kemudian, Mas Pras membawa vampir cantik itu ke rumahnya dan menaruhnya di lemari. Mas Pras merasa bersalah karena lupa bahwa masa lalu dari vampir itu adalah wanita yang dikubur hidup-hidup di dalam peti. Mereka pun terjatuh berdua dan berpelukan. Karena remote TV-nya nggak sengaja kepencet, vampir cantik itu malah pengen nonton TV sambil duduk manis di kursi. Udah duduk manis cantik. Idih, wow. Kemudian Mas Pras bergegas mencari tahu informasi mengenai jenis vampir apa yang ia temui itu. Ternyata vampir itu merupakan jenis vampir manusia yang tergolong sangat langka dan juga informasi lengkapnya pun sangat misterius. Oke, biar kita lebih akrab sama vampir cantik manis imut nan lucu itu, alangkah baiknya kita panggil saja dengan sebutan Mbak Yaya. Oke, Mbak Yaya. Oke, diingat Mbak Yaya. Merasa bersemangat ingin tahu lebih dalam soal dunia vampir, Mas Pras pun berlatih dengan serius dan menjadi kuat dan lebih bisa diandalkan. Saat memiliki waktu luang, Mas Pras mengamati Mbak Yaya yang sedang menonton TV. Mbak Yaya mencium bau makanan enak yang sedang disantap oleh Mas Pras dan dia pun sangat tertarik untuk mencobanya. Mas Pras semakin semangat dan berlatih sampai-sampai dia berhasil mengalahkan Pak Budi yang tidak lain adalah gurunya sendiri. Gila sih, perjuangan Mas Pras tuh patut dicontoh ya guys ya. Waktu demi waktu hubungan antara Mas Pras dan Mbak Yaya semakin erat dan menaruh banyak momen indah di sana. Sampai Mbak Yaya ingin belajar berjalan seperti layaknya manusia. Saat dia berhasil belajar berjalan, mereka pun terlihat bahagia dan menikmati waktu sampai saat ini. Sampailah pada titik di mana Mas Pras menjalankan ujian berlatih terakhirnya. Dia harus mengalahkan dan membunuh vampir yang sengaja dilepaskan untuk latihan terakhir Mas Pras itu sendiri. Mas Pras menguasai pertarungan dan... 各位，我想證明俾你哋睇，僵屍唔一定要殺嘅。 阿天，殺咗佢！嚇，師傅！ Saat nyawa Mas Pras terancam, dengan gesit Mbak Yaya datang menyelamatkannya dan semuanya pun menjadi sangat panik. 師傅，小孩有性㗎，你癲啊？僵屍嚟㗎，仲幫佢？有呢度，你兩個出去睇下。 Dalam keadaan genting tersebut, sangat kebetulan sekali ada sinyal serangan vampir tuan rumah muncul lagi. Dan mau tidak mau mereka pun harus bergegas.
Pak Budi marah besar kepada Mas Pras karena sudah menyembunyikan vampir yang menurutnya itu sangat beresiko terhadap Mas Pras itu sendiri. Sementara itu, Mbak Yaya diamankan di dalam markas bersama dengan si pembuat jimat. 哇，連符都唔怕，真係乜都有可能。喂！ Saat tim penyelamat vampir clean up departemen menjalankan penyelamatan kepada warga-warga yang sedang diserang, petugas masyarakat sudah menyelesaikan vaksinnya dan menangkap Mbak Yaya dengan paksa. Karena kekuasaan yang dimiliki petugas resmi, vampir clean up departemen pun dipaksa bubar dan tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Saat ini adalah saat-saat yang paling kacau, sedih dari setiap orang masing-masing. Mas Pras yang putus asa karena sudah diusir dari anggota, Pak Budi yang teringat dengan rekan kerjanya yang sudah tiada, yang tidak lain itu adalah ayah dari Mas Pras itu sendiri. Karena merasa tidak tahan dengan keadaan, Mas Pras pun sangat bersemangat untuk menyelamatkan warga dari perburuan vampir tuan rumah. Beruntung neneknya itu memberikan senjata peninggalan dari ayah Mas Pras untuk segera menyelamatkan Mbak Yaya yang sudah dianggap sebagai kekasihnya sendiri. Di sisi lain pun Pak Budi dan rekan yang lain tergugah perasaannya untuk menyelamatkan keadaan yang sangat kacau balau itu. Saat itu petugas resmi masyarakat sedang memancing vampir tuan rumah dengan mengikat Mbak Yaya ke tiang dengan erat. Semua petugas sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjatanya yang merupakan vaksin yang bisa ditembakkan. Mas Pras berusaha menyelundup dan menyelamatkan Mbak Yaya. Tapi sayang sekali dia malah ketahuan karena disuruh membuka topeng. Sangat terkejut tiba-tiba vampir tuan rumah yang sangat kuat itu sudah datang di tengah ketegangan yang sesungguhnya. Walaupun dengan banyak peluru vaksin yang sudah ditembakkan, vampir itu terlalu kuat sehingga vaksinnya tidak mempan terhadapnya. Giliran anggota vampir clean up departemen untuk menyerang. Jimat dan pedang keramat pun tidak mempan terhadap vampir itu. Bisa dibilang itu adalah raja vampir karena saking kuatnya. Kombinasi dari Mas Pras dan Pak Budi pun masih kurang dalam menghadapi vampir tersebut. Pada akhirnya mereka menyusun rencana untuk mengikatnya dan menariknya ke atas agar terkena sinar matahari. Vampir akan terbakar dan mati jika terkena sinar matahari. Sangat disayangkan saat menjalankan rencana itu, Pak Budi terkena gigitan dan tumbang begitu saja. Saat vampir berhasil diikat dan diangkat ke atas, Mas Pras juga ikut terangkat karena satu tangan vampir itu masih mencekik dia. Disinilah kemarahan Mbak Yaya meledak dan dia pun berhasil melepaskan ikatannya dan menyelamatkan Mas Pras segera. Akhirnya vampir tuan rumah itu dapat dikalahkan. Tapi karena Mbak Yaya mempunyai ikatan dengan vampir tuan rumah, dia pun ikut serta dalam kematian itu. 你咬我隻手，你咬我隻手，你咬我隻手。 Oke, jadi itulah ending yang sangat cukup membuat hati saya merasa tersentuh. Ya gimana enggak gitu loh. Udah banyak banget kenangan yang dilalui dalam waktu singkat gitu kan. Yang di setiap detiknya itu memorable banget gitu. Yang semuanya tuh langsung hilang gitu aja gitu kan. Rasanya tuh nyesek banget, asli parah men. Menurut saya film ini sangat bagus banget sih, seperti yang saya bilang di awal cuy. Dari segi ceritanya, komedinya, unsur romansnya juga dapat banget pokoknya. Dan oke, wait, jangan di close dulu karena ada ending kedua yang happy dalam film ini. Setelah semua kejadian itu, entah berapa tahun kemudian, Mas Pras menjadi pengurus dari vampir clean up departemen dan melatih anak-anak baru. Pak Budi juga masih hidup berkat vaksin yang dibantu dengan DNA dari Mas Pras karena dia memiliki DNA anti vampir. Saat dalam pelatihan sama sekali tak disangka-sangka, ternyata salah satu dari anak baru itu mirip banget sama Mbak Yaya yang sudah tiada. Kemungkinan itu adalah reinkarnasi dari Mbak Yaya seperti yang ada di dalam keyakinan mereka. 陳東東，冬天個冬，俾心機。一定會得嘅。
So, thanks for watching and see you again in the next video. See you next time. Peace out everybody. Yo!